perkara ini sebenarnya sudah benar-benar do apa belum? Bisa diterima nggak alat-alat bukti ini? Praktisi itu dia harus ke sana, harus ke sana. Kalau alat-alat bukti itu memang kemudian dianggap memang tidak valid dan sebagainya, berarti perbuatannya nggak perlu dibuktikan. Dakwaannya itu nggak perlu dibuktikan. Nah, itu yang tadi kita lihat pada pledoinya si siapa nama pledoinya si Ririn nih, Ririn. ya kan? Yang dikonstruksi oleh Bang Ya, Tony CS itu yang benar. Makanya tadi itu sebenarnya 459 itu nggak begitu dikulik, Mr. G. Nggak begitu, nggak saya ngelihat nggak ada, cuman dia bilang nggak ada menstrea, titik itu doang. Perbuatannya tuh nggak dikulitin. Dia fokus utamanya itu ada pada pembuktian. validitas dari alat bukti itu. Proses dari ya proses pembuktian itu sebenarnya bukan pada pembuktiannya tapi prosesnya. Prosesnya ya betul. Ah, ah. Itu maksud harusnya begitu. Kalau kita ikutin apa namanya cara berpikirnya seperti itu, Mr. G. Iya, Jadi bagaimana kita bicara kita bicara kaitannya dengan penegakan KUHP. Kalau hukum acaranya nggak benar, ya kan? Ya nggak mungkin lah. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Hukum acara itu kan sebenarnya untuk menegakkan itu hukum material ya kan? Hukum formil iya, itu untuk menegakkan hukum material. Kalau hukum formilnya memang nggak bisa dilaksanakan, ya bagaimana hukum material bisa ditegakkan? iya. Itu tadi sudah benar. Itu. Udah benar Benar, saya arahnya. setuju sekali dengan itu. Benar. Teman-teman besok libur ya, jadi kita all out ya teman-teman ya. Tapi tap-tap layar ini masa baru 400 nih. Oh. Tunggu dulu Jadi ya Prof. begitulah. Siap. Sabar Ya. dulu Prof. Ini ada Pici nih. Pici nih punya narasi bagus sekali nih. Pici, halo Pici. Ya, masih hidup lagi apa dia? Kenapa nih? Kenapa nih orang-orang di atas ini 320 sekian ini, Pici? Kenapa bisa begitu, Pici? Sebab orang menanti menunggu untuk ke pinggir jurang. Aduh, ini Pici nih. Jujur ya, Pici. Ini ini saya tanya dulu sama teman-teman di bawah deh. Kenapa teman-teman di bawah ada di sini gitu kan? Apakah apakah Komal ini, teman-teman ya, apakah Komal ini cerita bohong atau cerita benar? Tinggal pilih, bohong, benar. Pilih yang mana, teman-teman? Ya, Komal ini bercerita bohong apa benar? Tinggal pilih, teman-teman. Sih benar, menunggu pinggir jurang. Baca dulu Pici apa yang ditulis tuh. Ya, benar, 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 benar. Benar, semua benar. Benar dan Iya. penuh edukasi. Nah, Intinya nunggu bahas pinggir jurang. nah teman-teman. Ini fakta nih, bener fakta. Yang kita cerita ini fakta. Nggak ada itu bohong-bohong tuh nggak ada. Oke ya, ini banyak sekali nih. Oh, begini saja. Kalau kita ini bohong, mungkin teman-teman nggak ada di sini, udah itu aja. Ya nggak, Pici? Ya, benar. Kalau Mister Zini bohong, Pici, maukah Pici ada di sini? Tidak. Saya Tidak. tidak suka mengikuti sesuatu yang bohong, yang bukan pada hati Nah, nurani saya. oh, ini saya tanya sama Julia nih. Julia, nggak jadi Julia, nggak jadi. Tidur Hari porong, hari tidurnya. porong aja, hari porong. Siap, siap, Mr. Dizi. Oh, belum. Ya, gini, kalau memang Komal ini nggak bermanfaat, nggak mungkin lah viewer Mr. J sampai 318. Itu sukanya berapa? 4.008. Nah, itu sudah bukti. Kalau 408.000 memang Kak Komal ini Yulia. 400. 408.000, ya benar-benar. Itu sudah bukti, itu saja sudah bukti fakta Mr. J yang kasat mata bisa dinilai kalau memang Komal ini bermanfaat.
banyak ilmunya dan mereka merasa mungkin sehati dengan kita-kita. Jadi banyak yang berkumpul di sini gitu Mr. Ji. Apalagi dibuktikan dengan suka tidurnya Kak Jelita itu bukti ternyaman kalau Komalnya Mr. Ji itu tempat ternyaman buat dengerin dongeng-dongeng yang berilmu begitu sampai ketiduran itu Kak Jelita. Demikian, terima kasih Mr. Ji. Itu baru roomnya ya Kak Yulia yang bikin nyaman, belum orangnya. Roomnya bikin nyaman, orang-orangnya yang ada di room ini baik yang di atas dan yang di bawah jangan juga ngomongin bikin nyaman. orang-orang yang di room ini, maksudnya yang punya room ini gitu loh. Ini baru room yang bikin nyaman. Orangnya belum tahu ya kan, bisa bikin nyaman kayak mana kan? Roomnya aja bikin nyaman, apalagi Oh, orangnya. bikin nyaman secara pribadi gitu maksudnya. Ya nggak secara pribadi juga lah, ya kan? Jadi ngomong-ngomong Soalnya hostnya itu filternya pakai Mr. J ini pakai- sangat dahsyat. Kalau ada kuman tendang. Jadi komal kita sehat, bersih dari kuman-kuman itu. hostnya itu pakai Demikian, terima kacamata kasih. itu, hostnya pakai kacamata itu endorse bukan? Ini kacamata, aku kalau begini nggak bisa baca Pak. Namanya sudah di atas usianya. Ini aku lihat Bapak itu bukan kopi pahit tapi teh. Tahu? Enggak, yang ada di belakang ini duduk di kursi itu. Ah ini Raja Minyak, tahu? Hati-hati dengan orang di belakang saya itu. Itu adalah Raja Minyaknya Indonesia. Mr. Z, Raja Minyak juga ya. Oh, kita Raja Minyak. Oh, wilayah Ya, operasi. Takutnya wilayah orang udah nitipin gitu, tolong pakai kacamata nanti dapat endorse. Ya, Ya bagi hasil lah kalau ada. ngomong aja begitu caranya, kok tidur aja kok minta hasil gimana model begitu tuh. Malu Mr. J udah umur. Aduh. Iya cobalah, lihat CCTV ini. Sudah ada 21 tuh ketiduran Anda itu. Dibuat Oke ya, konten lagi, aduh gawat. Oke ya kawan-kawanku, jadi saya hanya menyampaikan saja. Kemarin-kemarin juga kita sampaikan bahwa terkait dengan yang disebut-sebut itu, bahkan itu Pici itu mengirimkan ke saya, yang saya sebenarnya tidak peduli itu mau ngomong apa itu gak peduli. Tapi Pici ngirimkan ke saya, oh ternyata nama saya disebut-sebut juga ya. Lo ngapain nyebut-nyebut nama saya? Iya kan? Nggak ada masalah kita disebut-sebut. Ini sudah lama kok juga kita ini berpengalaman di sana. Bukan main teman-teman, 32 tahun, gile nggak? Gile dong, artinya udah kebal, ini udah kebal. Mau ditakut-takutin ya nggak takut, udah kebal. Gitu loh. Raja minyak jelantah kata itu, minyak jelantah. Iya memang, aku Raja Minyak Jelantah memang. Emang kenapa? Yang penting kan apa itu namanya? Fulus. Fulus, bener fulus. Yang penting kan fulus, nggak peduli mau ngapain daripada nipu-nipu orang. Nipu-nipu orang ini contohnya ini asli apa palsu? Wah, itu nipu-nipu orang kan nggak bagus. Kita ini Raja Minyak, minyak jelantah, oke, minyak goreng, minyak goreng juga minyak jelantah ya. Minyaknya Iran juga boleh, emang kenapa? Minyak zaitun juga boleh, gak ada masalah. Minyak kelapa juga boleh. Yang penting bahagia teman-teman ya, bahagia. Terus satu lagi nih saya kasih tahu nih, supaya kita ini dipercaya oleh siapapun, ngomonglah yang benar. Dah, kalau nggak tahu, bilang aja mohon maaf saya tidak tahu. Kuncinya itu di situ. Kalau tahu, oh itu begini. Yang nanya Mr. G itu foto di belakang usia berapa? Ini kan baru kemarin. Baru kemarin usia berapa? Ini sama ini kan kakak adik, yang belakang sama yang depan.
Itu aja kuncinya. Jadi ngomong ya satu ya, ngomong yang benar sesuai fakta, didukung dengan data dan menjadi realita. Jangan rekayasa. Ngono loh. Iya kan? Ji, saya sekalian izin turun ya. Ya Prof, silakan di closing dulu Prof. Closingnya apalagi closingnya begitulah intinya. Apa Menghimbau. ya kalau kita ngumpul-ngumpul di sini, iya, jadi seolah-olah kita ini semacam ngepro kemana gitu ya, seolah-olah ya. Padahal kan nggak begitu, artinya kita netral lah. Saya juga sebenarnya secara pribadi, Mr. G, saya nggak kenal sama yang namanya Bang Tony itu. Nggak kenal sama Bang siapa, Bang Jerry ya. Nggak kenal lah, secara pribadi nggak kenal, nggak tahu sama sekali. Cuman ya tau lah kalau misalkan di VT-VT kan. Makanya ketika beliau naik ke sini juga saya batasin diri, Mr. G. Iya Prof. Saya membatasi diri untuk kemudian langsung, saya berkomunikasi dengan beliau, interaktif dengan beliau itu saya membatasi diri. Iya, Kenapa? Kepentingan saya itu untuk tetap menjaga objektivitas saya. Yang dikhawatirkan itu kan dianggapnya nanti kita ini punya interest. Kan ada hubungan ya dan sebagainya. Itu yang kemudian memang saya hindari. Jadi kalau ada narasi-narasi yang mungkin agak sedikit memberikan justifikasi negatif ya katakanlah ya. Seolah-olah kita ini kita lagi mobilisasi opini nih, kita bikin black campaign nih. Ya, itu kan hoax. Ya, itu hoax. Celakanya itu bisa datang dari orang-orang yang mestinya nggak boleh menyampaikan itu kan. Iya Prof. Jadi sejauh ini pembahasan kita itu selalu objektif tuh. Apa yang kita bahas kan pendekatan objektif. Karena ya tetaplah kita letakkan argumentasi kita itu pada pertama dakwaan, yang kedua fakta persidangan, lalu kemarin tuntutan, sekarang pledoi. Itu sebenarnya. Jadi kalau ya ada orang-orang yang mungkin gimana, saya juga bingung juga. Saya sempat dengar juga sih sebenarnya sih. Tapi itu artinya biasanya yang kekurangan argumentasi itu akan begitu tuh, akan membabi buta, liar dan sebagainya. Kekurangan argumentasi. Kita ini sebenarnya sebenarnya kita nggak punya, kita motivasi kita tuh hanya apa, ingin untuk menyampaikan segala sesuatunya tuh apa adanya kan. Kita di sini, jadi ya itu nggak punya kepentingan ke sono ke sini, nggak ada lah kepentingan, apalah kepentingan ini. Kalau Pak kita juga masih berat-berat amat mau kita dorong masalahnya kan, sih. Iya. Itu jadi mungkin itu closing dari saya. Kayaknya Abah lagi baru nongol tuh. Abah dari mana tuh? Abah Cianjur. Oke, Mr. G, saya izin mundur ya. UK Australia, Mae, Kayuli, Jeffrey, Bang Jeffrey, Bang Mail, Kopi Pahit. Terima kasih. Makasih. Ya, Bang Rakyat, Bang Ari. Ya, Terima kasih, Prof. selamat malam ya. Selamat beristirahat, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Makasih Prof. Mas Aziz, izin live juga ya besok kegiatannya. Teman-teman, makasih banyak teman-teman, makasih banyak ilmunya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau betul ya kita turun juga karena emang kenapa? Saya juga izin turun Mr. G, waktunya tidur ini. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Tunggu dulu, maksudku tuh tidur betul, jangan pindah komal. Iya Mr. G, ini udah malam ini. Nanti dimarahin suami saya kalau. Susah teman-teman. Kadang-kadang itu teman ngomong begini, aku tuh di sana nggak suka begini, aku tuh gimana kalau begini. Tapi pindah komal. Nah kalau pindah komal ya sama. Tidak sekarang. Tidak Mr. G, saya kalau lihat komal mungkin dari luar saja. Waktu tadi siang itu saya lihat dari luar, saya nggak pernah masuk sekarang. Saya lihat dari luar aja gimana mereka bicara, narasi-narasi mereka. Tadi siang itu waktu Mr. G masuk, wah langsung saya masuk, wah ada Mr. G, saya ikut masuk juga. Mr. G keluar, saya ikut keluar juga. Males Mr. G debat-debat sama orang kayak gitu udah bikin sakit hati. Makanya sekarang kalau saya nggak pernah masuk komal, sekarang saya lihat dari luar aja cukup. Nah, itu namanya pinter. Ini ada cheese malam. Terima kasih. Izin turun Mr. Gia. Ya, makasih Mbak Julia. Terima kasih. Izin Mr. Z menyampaikan tadi kan Mbak Yulia menyampaikan takut dimarahin suami. Ini kaitannya tadi yang disampaikan Mr. tadi, kaitannya dengan hukum. Sunnah Rasul, Mr.
Oke, Mbak Yulia, jangan didengarkan Mbak Yulia. Mbak Yulia. Bisa, iya bisa aja. Makasih. Assalamualaikum teman-teman semua. Salam sehat buat kalian semua, baik yang di atas maupun yang di bawah. Mr. G, sehat terus dan jaga itu. Itu patenkan itu jargonnya Mr. G. Ngono lo. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Aku coba tuh Pici. Ya, hidup lagi. Nah, enggak, saya mau tanya. Coba kau bilang ngono lo. Ngono loh. Aduh. Nah, itu ngono lo itu artinya begini. Mantap itu. Apa arti? Mantap. Nah, gitu. Ngono lo, mantap gitu ya. Oke. Oke, saya kabari nih teman-teman, ada yang bilang nih malam Jumat, benar teman-teman. Bagi mereka yang hidupnya itu normal. Normal itu artinya jam segini sudah berbaring itu normal. Tapi bagi saya yang tidak normal begini ya, begini aja, begitu loh maksudku. Ari, jangan ngomong-ngomong ya, Ri. Cerita. Narasinya dulu, Bang Kopi Pahit kok cerita. Bang Jepri, apalagi Bang Gimana, Bang Jepri, Ari? info yang didapat Bang Jepri. Ligat. Kemarin Izin Mister Z, mau nanya sebentar. Boleh. Ini andai kata Mister, di kemudian hari Pak Tony dan Pak Jerry ini menemukan AI, andai kata ini, apakah bisa dihadirkan sebagai saksi ataukah sebagai apa, Mister? Mohon pencerahannya. Oke, teman-teman, ini ada pertanyaan bagus sekali, teman-teman. Tapi saya minta tolong sebelum menjawab, tolong di tap-tap layar ya. Biar mencapai 500 tuh bisa nggak? Ini kalau mencapai 500, teman-teman, rekor malam Jumat hari ini. Ya, kalau bisa mencapai 500 ini rekor, teman-teman. Bisa nggak ya kira-kira ya? Aku juga kaget nih. Aduh, pertanyaannya bagus sekali kawan-kawan. Bisa nggak ya kira-kira 500 ya? Oke, Bang Jeffrey, pertanyaan itu bagus. Itu klasifikasinya itu cerdas lah ya, cerdas. Nih, bagaimana, apa bisa kalau pada suatu saat nanti Ahmad Yani ditemukan, kemudian dijadikan saksi, atau diperiksa lah bahasanya gitu. Untuk di kasus ini sudah closing ini Pak. Kasus ini tuh sebenarnya meskipun ada replik duplik itu, tinggal tunggu vonis itu. Vonisnya apa kan gitu kan? Kalau vonisnya, ini saya bilang ya teman-teman, kita kan nggak tahu vonisnya apa ya. Kalau vonisnya Ririn dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan vonisnya sesuai dengan tuntutan jaksa, maka pasti akan dilakukan banding. Karena kan waktunya mendesak terus nih. Begitu banding, itu namanya nanti di pengadilan tinggi, itu judek fakti, akan diungkap semua fakta-fakta. Nah, ketika di situ, pada saat hadirnya Ahmad Yani, maksudnya ditemukannya Ahmad Yani, dan bisa disajikan dalam pembuktian, itulah putusan akan berubah, kemungkinan besar. Gitu. Jadi kalau di kasus ini, mau Ahmad Yani, mau Joko, mau siapa lagi? Siapa lagi itu disebut itu? Ya, Yoga, Mister. Ardi, Yoga, dan seterusnya itu. Mau dihadirkan kemana? Kan kasus ini kan sudah jalan. Dakwaannya 2 orang ini. Dakwaan itulah yang akhirnya menimbulkan tuntutan. Dari tuntutan itu nanti pada akhirnya akan menimbulkan putusan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kasus ini harus diputuskan.
Apapun putusannya itu, maka pengacara sudah siapkan. Salah satunya ketika bisa membuktikan adanya Ahmad Yani. Anda tahu nggak bahwa ada rekaman Ahmad Yani sekarang ini? Teman-teman, saya tanya nih. Anda tahu nggak ada rekaman Ahmad Yani sekarang ini? Saya tahu Mr. J, tapi Bang Laude sih yang ngomong ya. Ini sampai-sampai nih Mr. J, Bang Laude sampai digiring opini nih, Bang Laude menghilang katanya. Padahal dia tadi ada tuh taping di bawah. Gara-gara Bang Laude kemarin bilang dia punya videonya juga tuh Mr. J. Jadi teman-teman, rekaman itu ada dari seseorang, tapi tidak bisa dimunculkan di sini, di pengadilan. Kenapa? Apakah itu membantu? Tidak. Biarkan saja dia berlangsung dulu, nggak apa-apa. Kenapa kalau ditayangkan itu berarti bukan judek fakti. Nanti akan ada dibuktikan nanti. Ada kok yang sudah komentar-komentar, ada kok. Jadi intinya masih hidup ya Mr. Ji? Masih. Gitu ya Bang Jeffrey. Banyak yang bernarasi dibunuh Ririn juga gitu kan? Iya. Framing mau dibangun, Abang. Tunggu dulu toh, aku kan jawab Bang Jeffrey tadi. Jeffrey kan yang bertanya, saya jawab. Kenapa jadi ke sana dan ke sini? Berarti dengan kata lain begini, Mister. Andai kata nanti pada saat banding menjadi pengadilan tinggi, itu bisa keputusan bisa merubah segala sesuatunya. Andai kata suatu saat Ahmad Yani ini terlibat pada saat ada penyidikan baru. Benar nih, tak kasih tahu nih, banding itu bisa berubah, bisa juga nambah, sama juga yang banding itulah yang bisa menambah, bisa menambah, bisa mengurangi, gitu. Sudah benar tuh, sudah benar. Terima kasih Mister pencerahannya. Terima kasih. Hanya di sini aja teman-teman yang jawab jujur itu. Kalau di tempat lain mungkin nggak bisa. Kalau di sini mah apa adanya, memang begitu itu. Apalagi ini malam Jumat ya. Teman-teman yang malam Jumat yang sudah punya rencana untuk untuk malam Jumat itu mungkin terganggu ya dengan adanya live-nya Mr. Z ya. Sama ini Mr. Z, saya mau nambahin sedikit nih Mr. Z tentang berita opini liar di luar nih Mr. Z ya. Bahwa ada beberapa mungkin teman-teman di sini juga mempertanyakan ya kehadirannya Pak Tony pada saat ini. Udah beberapa kali persidangan beliau tidak mengikuti ya, tidak hadir ya. Jadi jangan mau tergiring opini di luar bahwasannya Pak Tony mundur. Kalau menurut pandangan saya, kenapa Pak Tony pada saat ini dia tidak menghadiri, hanya Pak Jerry aja? Karena untuk proses pembuktian sudah tidak ada lagi gitu loh. Makanya Pak Tony tinggal menunggu hasil persidangan ini, hakim akan memutuskannya seperti apa gitu. Jadi nanti pada saat kita lihat putusan hakim ini, misalkan Ririn tetap dituntut hukuman, pasti dia akan bandingkan Pak Tony. Nah disitulah barang-barang bukti, novum baru yang sudah didapatkan bakal dibongkar semua gitu. Jadi lebih baik Pak Tony kenapa sekarang tidak hadir ya, dia kan masih banyak klien-klien yang lain ya kan yang harus didampingi sama beliau gitu. Itu aja Mr. Z. Ya itu tepat sekali. Teman-teman ini banyak yang mau naik, coba di tapping dulu supaya aku tahu nih bener nggak nih. Banyak yang mau naik tapi kan aku nggak tahu nih Anda ini. Teman-teman Anda tahu ya bahwa kita ini ditonton sampai ke mancanegara. Salah satunya sampai di Australia teman-teman. Percaya nggak teman-teman kalau siaran langsung saya ini sampai di Australia? Coba tapping teman-teman, percaya nggak kalau sampai di Australia? Atau hanya sampai di Indramayu aja?
Nomor satu di Bang Ai. Percaya nggak kalau siaran langsung saya ini sampai di Australia teman-teman? Nggak main-main nih. Bahkan nih mana Hong Kong, mana Taiwan coba. Mana Hong Kong, mana Taiwan, mana Eropa. Eropa, mana Arab Saudi. Nggak percaya ya kalau siaran langsung saya ini sampai di Australia. Tuh, Taiwan tuh, Taiwan. Riyadh tuh, Riyadh tuh. Halo Riyadh. Apalagi tadi tuh. Kok namanya asing bagi saya. Makassar, apakah Reba Makassar? Irdandi, naik dulu Irdandi. Irdandi naik dulu, karena kita juga dari sana nih. Apakah Reba Irdandi? Nanti saya tunjukkan rumahku di Makassar Irdandi, naik dulu Irdandi. Nanti aku ada di mana? Nah, oke teman-teman, saya juga lagi ini. Nggak usah di-spill lah, sudahlah. Oke, dari Makassar. Terima kasih Taiwan, Indramayu, Jepang. Jepang apa ini? Jepang tukang tidur. Waduh, susah ini kalau begini. Hong Kong, Cirebon, Putri Amara, Saudi. Wow, memang betul-betul. Dulu dia takut dibully. Enggak lah, kita itu kan bercanda, bukan beneran. Dari Manado juga nih. Adik kakek Sugiono dari Subang. Tuh dari Jakarta Utara, Banyuwangi, hati yang tersakiti. Aduh, kok sedih banget aku ngelihat namamu kok hati yang tersakiti. Bisa nggak diganti yang lainnya? Hati yang bahagia gitu, biar bahagia terus. Ya, coba kamu tersakiti, kenapa hati yang tersakiti? Ini Bang Ai kok tiba-tiba turun apa? Ya kami memang tidak pernah itu membuli, tidak pernah. Jadi bukan ini. Kalau membuli itu bisa saja saya. Nggak tahu Mr. Zilu. Bang Ai kok turun ya? Oh naik dulu Bang Ai. Jangan lepas tanggung jawab lah Bang Ai. Tapi sudah sedikit berkurang nih teman-teman. Hai. Mister dari Makassarnya atau Bugisnya, Mister? Makassar Bugis. Oh, Makassar. Oh, berarti setengah Daeng, setengah Andi, Bu. Bukan saya asli sini. Maka kita pernah menjelajah di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Agak kereba. Bang Ai alibi tuh, modus turun itu dia mental alibi tuh. Jadi kita ini teman-teman, saya ya terutama ya, saya itu sudah melalang buana Sulawesi apa itu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, itu sudah ya teman-teman ya. Karakternya juga sudah, alhamdulillah ya. Kita memahami karakter teman-teman di sana. Alhamdulillah ini sampai sekarang ini masih sehat-sehat ya. Meskipun karakternya luar biasa tapi inilah ya. Alhamdulillah Madeceng. Saya punya rumah di sana masih ada sampai sekarang. Namanya di Jalan Bung. Ya, Jalan Bung Raya, Kecamatan Tamalan Rea. Ya. Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Ya, depan Unhas, depan kampus Unhas. Gitu. Jadi masih tinggal di sana. Oke, langsung kita tutup aja Bang ini sudah nggak berkembang nih Bang Ari. Jadi Bang Ai dulu itu naikin Mr. Z udah request katanya. Nunggu Ya 500 dulu, dulu. 500 tuh, 500k Mr. Mr. G Z. nunggu 500 dulu. Perdana 500k tap layar nih malam Jumat ini ya kan. ya kalau begitu kamu ngomong, kalau aku Bang yang Ai itu naikin dulu Mister. Bang Ai, dia mau alibi itu, dia modus aja itu, dia turun tok terpental alasan. naikin itu kalau ada orangnya, kalau nggak ada gimana? Ada itu dia udah request nunggu approval katanya. Nah kan nongol dia. Ayo Bang Ai.
Dia mau modus ini alibi, mau menghilang. Enggak, jangan Enggak menuduh. tahu kenapa kok kalau sendiri. Tadi ngetik percaya, habis itu kok dung hilang. Kalau tipe Bang A itu enggak mungkin modus. Nggak ada ini modus, nggak ada. Coba ini Bismillah dipanggil dulu lah, Bismillah ini supaya Alhamdulillah. Kanisa, naik Kanisa. Bang Siapa Ai, sih namanya? Bang Ai ini belum ngomong dari tadi Mr. Z. Bang Ai, ayo dong. Udah tadi. Mile itu tidur tuh, nanti kena. Sebenarnya pengen ngekspor ini sih, Bang Jeffrey. Bang Jeffrey masih ada nggak? Hadir. Kita tahu. Kemarin kan ngikutin siapa itu namanya? Yang kakaknya Priyo ya? Di Ladusing. Dari awal sampai habis nggak? Baru setengah sih Bang, baru setengah setelah itu saya tinggal. Karena omongannya dari saudara sepupunya Aman Yani sudah agak ngelantur, gak sesuai dengan aslinya. Sepupunya Aman Yani. Yang siapa? Kakak Yang iparnya Prio. laki-laki, Kakak iparnya yang Prio. laki-laki sebelah kakaknya Prio, sebelah kanan, Oh. pakai baju putih. Oh, Nah, itu berarti Abang Kopi Pahit monitor itu. Jadi kakak jadi iparnya Prio itu Ntar dulu. Jadi Prio punya Ayu ialah yang baju merah kemarin yang pakai masker. Nah, suaminya sepupu Aman Yani. Sepupu jauh itu Bang Kopi Pahit katanya, sepupu dari ibu ke ibu kalau nggak salah itu. Sepupu buyut ya. Tapi menjelaskannya dia seolah-olah itu tahu kehidupannya Aman Yani bagaimana. Padahal kan kalau dilihat sekilas penyampaiannya itu kayaknya nggak intens hubungannya, nggak terlalu dekat-dekat amat. Karena ada kasus ini aja baru dia muncul. Berarti banyak aktor-aktor yang dimunculkan di Ladusing ya? Coba disapa itu Ada ada dikondisikan seperti itu. ada Bismillah. Karena kakaknya sendiri pun penampilannya juga agak lain gitu. Bukan pada hal umumnya kakak yang sedang bersedih. lebih banyak cengar-cengir ya. Ya, dandan menor gak pakai hijab. Saya juga kaget kok. Duh, kok gini? Beda dengan yang hadir di persidangan kan? Jauh sekali. Dulu pernah lihat memang nggak pakai hijab ya? Pernah lihat ya waktu itu ya sebelum persidangan atau setelah persidangan Pak? Ini di KDM itu loh. Iya, nggak pakai hijab kan? Enggak. Oh, modus itu berarti itu di sidang tuh. Sama kayak pakai baju koko dan kopiah itu. Ini informasi aja Bang Ayah. Kita itu kalau menghadapi persidangan Bang Ay, salah satunya itu kan kita harus apa ya? Ya kalau untuk pakaian itu semua hampir terdakwa itu kita pakai baju koko Bang Ay. Pakai baju koko, jadi pakai peci, pakai kopiah gitu Bang Ay. Jadi buat ya sedikit banyaknya biar agak-agak gimana lah gitu di mata hakim Bang Ay. Gitu Bang Ay. Jadi bukan Prio aja, semua para terdakwa itu seperti itu gitu. Nah kalau hakimnya Hindu gimana coba? Tapi gini kalau saya lihat Bang Ari, kalau saya lihat dari penampilan hampir rata-rata seluruh terdakwa demikian, kalau dari saya sih pribadi anggapannya frasanya itu merujuk kepada bahasa tubuhnya itu dia mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tapi dengan kata lain supaya hakim menilai oh orang ini sudah insaf begitu sih Bang Ari, supaya ada sedikit keringanan. Bahasanya kan penampilan seperti itu seperti penampilan seolah-olah seperti rohaniawan atau seperti orang yang menyangkut padahal tidak. Ya Padahal benar. intinya kan supaya kelihatan oh dia sudah mengaku khilaf atau mengaku salah. Supaya penilaian hakim itu sedikit ada perubahan dan dirinya sendiri dan si terdakwa sendiri sedikit pede begitu loh. Jadi nggak terlalu tertekan. Benar Bang Jeffrey seperti itu. Apa yang buat tulisan Prio itu? Emang nggak nonton itu di VT-nya? Kerja sampai subuh, lembur.
biar kelihatan kerja. Dilihat dia makanya. Dia ngambilin kertas dari kantong, langsung bisik-bisik hakim 2 orang itu. Hah? Kan itu dibikinin VT itu sampai subuh itu kan, ngetik-ngetik, wah, lelah ya kan, nggak ada lelah buat mencari kebenaran, ya nggak? Hah? Jangan nanti subjek Enggak, gitu. saya ngomongin bukan ngomongin siapa-siapa ya kan, saya nggak nyebutin namanya Mr. Z. Tapi Irdandi naik dulu Irdandi. Di mana kau tinggal kah? Dandi. Coba disapa nih, ada bismillah lo ini. Katanya nggak mau ngomong ke Anissa kalau belum 500k katanya. Mr. Z. Oh sudah disapa tadi kah? Belum. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. dan teman-teman juga semua juga yang menyimak di bawah. Saya udah sehatan nih. Kemarin flu. Alhamdulillah, udah mulai membaik. Jadi Mr. J, ini Ya, saya mau dikasih untuk bertanya atau untuk bernarasi atau untuk berpendapat sesuai isi hati saya, Pak Mister. Sesuai isi hati. Sesuai isi hati. Saja. Silakan, Tapi isi hati. Tapi saya Pak Mister tidak bisa lama-lama, kebetulan juga kan ada juga kegiatan sebentar lagi. Minimal 2 jam lah. Masya Allah. Apa ya? Anda Mau ngomong Anda apa? di mana ini? Anda di mana ini? Di Medan Pak Mister, makanya rada-rada takut kalau masuk komal itu sebab nada saya itu kalau berbicara itu kan logatnya itu kayak orang marah padahal nggak marah. Enggak. Oke, di Medan. Batak sama suku itu Melayu atau Binjai Medan. Medan, di Medan. Medan nggak sih sukunya dari Melayu atau Batak atau kan Medan kan campur-campur. Iya, yang Melayu. Oh Melayu, oke. Wah, kalau Melayu itu berarti jauh ya. Sebenarnya Tapi arah Mr. Z, pegunungan ya. Melayu lari. Itu Oh, Melayu lari. Semarang Melayu itu lain. lari. Oke, silakan Bu Melayu. Bu Melayu. Ya, silakan. Mau Begini. isi hati ya, yang isi hati ya. Bukan Iya. mulut ya, isi hati. Ya, ini sesuai isi hati saya ya, Mister ya. Jadi saya itu sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Mister tadi. Sejak lama juga kan saya juga sering nyimak juga kan. Nah, seperti yang Bapak Mister katakan tadi, bahwasanya di sini Pak Mister tidak peduli mau Prio, mau Ririn, mau siapapun. Nah, artinya kan kita di sini itu kan untuk membuka kebenaran, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Siapapun di antara kedua terdakwa itu yang mendampingi ya kan. Iya. Jadi kalau sesuai hati saya Pak Mister tanyakan di sini ya kan. Kalau saya Iya. lihat sekarang ini kasus ini kan kasus pidana Pak Mister. Tapi Iya, betul. sejauh ini saya lihat semakin hari bertambah, hari berganti minggu itu, ini kasus seperti dijadikan seolah-olah pilkada. Padahal ini kasus pidana. Kenapa saya bilang di sini seolah-olah ini kasus pilkada? Karena ada kubu A, ada kubu B. Nah, di sini banyak sekarang terjadi berdebat, berselisih untuk membela perbuatan yang salah. Padahal tujuan kita di sini itu bukan untuk membenarkan satu sama lain yang salah, tetapi di sini kita itu tujuannya untuk membuka keadilan, mengungkap keadilan, siapakah di antara kedua terdakwa ini yang berhak mendapat keadilan. Karena kalau keadilan dijatuhkan kepada salah satu di antara kedua yang terdakwa itu padahal dia tidak bersalah, itu zolim. Ya kan? Nah, yang saya bilang tadi itu berdebat membela perbuatan orang yang salah. Itu dikatakan ditegaskan dalam Al-Qur'an itu. Wala tujadil 'anil ladzina yaqtanuna anfusahum. Nah, biasa orang begini nih, orang yang munafik, ciri khas. Karena sudah menerangkan sifat nifak di situ. Ini kalau ada orang salah, terus kemudian dibela. Nah,
lawan diskusinya ada orang benar nih. Sudah ketemu orang benar untuk menerangkan kebenaran, malah dicari-cari lawannya, dicari-cari argumentasi supaya seolah-olah dan seakan-akan ada pembanding, si Fulan yang benar, si Fulana yang benar, dipertahankan. Itu sesuatu yang salah, dilarang. Sengaja berdebat untuk melawan sesuatu yang benar, tapi faktanya itu membela yang salah. Nah, di sini saya tegaskan Pak Mister, saya bersuara di sini. Kita bukan jangan sampai kita terikut-ikut seperti kubu-kubu orang yang menghujat juga kan Pak Mister. Tetapi saya lihat sejauh ini di Komal Pak Mister ini terbaik, tidak ada hujatan, tidak ada maki-makian juga. Itu kita patut syukuri dan patut kita apresiasi juga kepada Pak Mister sebagai pemilik Komal ya Pak. Terus yang terakhir itu semoga ada di antara 293 orang yang menyimak ini, di sini ada penegak hukum yang mendengar. Jangan melakukan kezoliman. Jangan melakukan kezoliman di antara kedua terdakwa itu. Kalau yang benar, katakan yang benar. Kalau yang salah, katakan yang salah. Kemudian sampai sejauh ini kita melihat banyak kejanggalan. Mari kita sama-sama mendukung, mengungkap untuk mendapatkan keadilan dan membongkar kejanggalan itu. Hanya itu saja Pak Mister. Terima kasih. Keren sekali. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Alhamdulillah. Anis, Pak Mister. Terima kasih ya Bu ya. Saya terharu nih. Jadi benar itu. Jadi kita berpendapat mengenai proses hukumnya saja, proses peradilannya saja. Saya tidak pernah mengatakan saya bela ini, bela itu. Saya itu kalau dikatakan begitu ya saya ngegas. Mari kita duduk 5 menit saja bersama saya, baru tahu nanti. Tapi kalau datang hanya semenit langsung cus, semenit terus cus karena framingan ya susah. Dan framingan itu ternyata teman-teman sudah sampai di Australia teman-teman. Framingan seperti itu tuh sampai di Australia. Sampai teman saya di Australia itu DM saya itu. Kok sampai begini ya Mr. Z ya? Oh tenang, itu mah udah biasa. Tahun lalu juga begitu juga. Tapi kita tetap bersuara ya. Bersuara teman-teman. Sudah sampai Portugal. Enggak, kalau Australia itu benar. Benar nggak sampai di Australia, Pici? Benar. Tuh, benar kan sampai di Australia. Padahal Australia itu luar negeri loh teman-teman. Sampai ke sana itu kan nggak enak aku. Wah, Tapi ini Mr. Z, teman-teman. tapi Mr. Z kena say thank you untuk 500k now. Ya, oke ini. Thank you ya untuk teman-temanku semua nih ya. Thank you. Raifan Al-Mubarak, saya di Portugal Mr. G, tapi asli Cirebon. Hey, Itu 2000 Portugal. itu dari saya itu Mr. G. 2000 tap-tap itu dari saya itu. Masa nggak terima Ambil aja kasih? kalau nggak ikhlas, ambil saja. Kalau di atas itu kita nggak boleh tap-tap, teman-teman yang di bawah. Nggak tahu itu. Kok Ya biar ngaku lagi. lah. Nggak apa-apa teman-teman ya. Terima kasih ya yang dari Portugal ya, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Arab Saudi, Abu Dhabi, dari sini dekat-dekat nih Singapura, Malaysia banyak sekali nih. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nah teman-teman inilah yang memberikan kekuatan kepada saya sehingga saya terus bersuara. Insya Allah ya atas dukungan teman-teman saya akan berbicara apa adanya sesuai dengan pengetahuan saya ya sependek dengan pengalaman saya. Saya akan suarakan itu. Demi apa? Ya minimal kita ini kalau menyampaikan sesuatu itu minimal ada perubahan yang kita inginkan, yaitu perubahan dalam proses penegakan hukum. Ya. Semangat kita adalah agar mereka-mereka itu siapapun tuh ya, aparat penegak hukum tuh sudahlah, mulailah bekerja dengan transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Aku tuh pernah menyampaikan begini sama anak buah saya. Ini ya teman-teman, saya ngomong nih, saya perlihatkan nih. Kenapa? Kan anak buah saya juga ada yang nonton di sini. Jadi gini, saya tuh pernah
berubahlah. Kan namanya juga anggota itu kan banyak macam model ya. Ada yang jaga nggak mandi, kumal, kusut, rambutnya acak-acakan. Kalau yang acak-acakan tuh nggak saya marahin, saya panggil. Kau sini. Kau potong rambut sana. Potong rambut dia. Merinding dia. Malu sendiri tuh. Ya Allah, Bapak kasih uang untuk potong rambut. Begitu sudah datang dia laporan dia. Udah rapi dia. Udah sana mandi. Gagah kan kamu? Kayak polisi beneran kan begitu saya. Begitu juga yang sepatunya ini. Ada kan yang sepatunya kan namanya juga. Ya, kita ini berkumpul dengan manusia banyak. Ada yang sepatunya lapisannya sudah beda itu. Ya, ada yang mangap-mangap itu. Sini dulu. Ini. Diberesin sepatumu. Banyak teman-teman. Coba teman-teman datanglah di satu pasti aneh-aneh. Nah, itulah cara-cara saya membenahi di dalam. Saya mengatakan begini. Kalian semua berubahlah. Kalau kalian itu tidak mau berubah, maka perubahan yang akan menginjak-injak kalian itu. Itu yang selalu saya ucapkan. Ya kan? Ya kita ini sebagai level-level pimpinan pasti kita tahu nih anggota-anggota kita mau mulai dari istrinya berapa, gajinya kemana, tiap malam ada di mana, itu kita tahu semua. Makanya kalau pagi-pagi tuh ngapel gitu tuh, Anda pasti lihat itu bagaimana orang baru datang tuh lari karena belum mandi lah, lari-lari ada sepatunya lah, yang sepatunya salah lah, ada yang ikat pinggangnya salah. Pak Mister, saya tidak bisa lama Pak Mister. Sebelum saya turun, masih bisa saya berbicara sebentar lagi? Oh iya, boleh. Ini kita namanya menghargai wanita, teman-teman. Masya Allah. Bukan, Pak Meskipun Mister, kita ini sebelum turun. Kalau wanita, silakan. Begitu loh, teman-teman. Silakan. Gini, ini sebelum saya turun Pak Mister, untuk menyampaikan, maksudnya itu, yang mau saya sampaikan itu gini. Setiap peristiwa itu kan pasti ada motif latar belakangnya. Lalu apakah benar ada keterlibatan orang lain? Apakah ada indikasi adanya peran orang lain di belakangnya? Nah, setelah ini sidang pledoi, disinilah kita untuk saling mendukung, seperti yang saya bilang tadi, untuk mengungkap suatu kebenaran dan membuka suatu kejanggalan. Itu kan Pak Mister. Dan maaf Pak Mister, saya tambah sedikit lagi Pak Mister. Bukan saya menggurui ataupun menceramah, bukan. Tetapi ini kan saya salut juga kepada netizen-netizen juga yang ikut komal di back taping di tempatnya Mr. J. Artinya itu Rasulullah juga pernah bersabda Mr. J. Barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mencegahnya dengan lisan. Jika dengan lisan pun tidak mampu, maka hendaklah dia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selama-lamanya iman. Artinya begini, apapun yang kita lakukan di komal-komal ini, sebagai netizen, kita juga ya, masyarakat juga, itu pasti akan dihitung oleh Allah. Apalagi itu kita berniat untuk menegakkan keadilan, untuk membuka keadilan. Yang tidak bisa ikut komal di tempatnya Mr. J, itu dia juga bisa taping juga. Itu adalah sebagai suatu dukungan juga, melalui tapingan dia untuk mendukung, itu juga dihitung sebagai dukungan. Gitu Pak Mister. Jadi cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, itu bernilai suatu kebaikan di mata hukum dan di mata Allah terutama ya. Amin. Karena sebaiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Seperti yang Bapak Mister katakan tadi, kita tidak ada sangkut paut dengan mereka kedua terdakwa itu. Tetapi karena kita di sini ada ikatan persaudaraan sesama Muslim juga, sesama manusia, kita wajib bersuara untuk keadilan. Saya kira cuma itu aja Pak Mister. Saya izin turun ya Pak Mister, dan juga teman-teman yang lain. Saya nyimak aja di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ternyata Ibu ini luar biasa ini ya. Saya suka ini, saya suka. Terima kasih banyak. Wow, Ustazah itu tahu nggak? Oh,
Jangan main-main. Ustazah itu. Dari ayat-ayat yang dibacakan itu kita bisa dengar. Makanya itu tolong yang tapping ini, yang tapping. Tadi ada yang tapping tapi langsung saya cut. Kuman itu datang. Daripada saya membaca dosa dan dia menulis dosa terus, langsung cut, hilang. Emang saya peduli? Nggak peduli. Kenapa? Karena dia juga nggak butuh kita. Tiba-tiba datang langsung dah. Luar biasa ya teman-teman ya. Sudah ilmu dapet, akhirat dapet, otak encer, hati bersih, malam Jumat lagi. Keren nggak teman-teman? Keren sekali. Dan malam ini, pagi ini saya sangat gembira sekali teman-teman. Ini adalah rekor tap-tap layar terbanyak sepanjang saya ngomal teman-teman. Saya suka ini. Tepuk tangan. Mana tepuk tangan? Hey. Ini tadi ada yang typing, ini udah 500k. Nggak ngajak pinggir jurang kah? Oh enggak. Tetap apapun itu karena kita belum selesai, tetap kita akan jaga. Komal ini kita jaga bersama, jangan sampai ada peringatan, ada yang laporin, ada yang nggak suka. Wah, masalah itu. Tapi begini, pinggir jurang boleh, tapi keputusannya dulu kita mau tahu, baru pinggir jurangnya kita mainkan. Tahu-tahu pinggir jurang keputusannya juga aneh, bagaimana coba? Ya nggak teman-teman? Ya nggak? Benar, Mr. Z. Makanya kita tahu dulu nih yang kita suarakan sekarang ini adalah bagaimana mereka APH itu memperoleh alat bukti. Alat bukti terus yang kita akan suarakan. Alat bukti terus, nggak perlu lagi tuh aneh-aneh yang lain, nggak perlu. Alat bukti, bagaimana saksi, bagaimana ahli, bagaimana barang bukti, bagaimana keterangan terdakwa, bagaimana bukti elektronik, bagaimana surat, itu terus yang kita akan suarakan. Karena itulah sasaran sebenarnya. Ketika alat bukti ini tidak sesuai, nggak boleh hakim mengambil keputusan itu berdasarkan alat bukti yang berdiri sendiri-sendiri itu. Begitu temanku ya. Saya nggak bisa sampai subuh ya teman-teman ya. Saya juga nguli besok ya. Lalu katanya malam panjang gimana? Malam panjang, malamnya yang panjang, mata juga nggak kuat. Gimana sih? Gayaan juga ini. Persoalan mata sudah tua ini. Nanti kita ngobrol matanya sudah 4. Mr. G, nanti kita panjang-panjang ngobrol. Bang Kopi Pahit tidur, nggak tahu-taunya dia. Iya, sok-sokan nih. Buktinya itu sudah terang benderang begitu kok masih sok-sokan. Apa? Ayo mau. Matanya udah 4 Mr. Z. Kalau yang mata 2 ngantuk kan masih ada 2 mata berikutnya Mr. Z. Kan pakai kacamata matanya ada 4 sekarang. Pakai yang 2 ngantuk, pakai yang 2. Loh, meskipun aku yang 2 itu tidur, yang 2 itu melotot, tapi kan tetap tidur, gak lihat. Oke. Silakan mau narasi apa, mau nanya apa, silakan saya kasih kesempatan deh. Nanti saya ngikutin aja iramanya. Duh, kurang apa saya ini? Teman-teman juga yang nonton juga sudah mulai berkurang, teman-teman. Jangan paksakan teman-teman karena itu di sana kan ada istrinya, ada suaminya. Ayo silakan, Kopi Pahit ngomong terus sampai ini. Kira-kira hakimnya masuk angin nggak? Ngomong jangan sepotong-sepotong, ngomong terus aja. Ya itulah kesimpulannya lah ya. Ya, silakan. Kalau saya lihat ini fenomena tekanan publik khususnya yang di Indramayu ya. Bagaimana begitu kuat untuk mengatakan Ririn adalah otak pelakunya itu. Nah itu jangan menjadi tanda tanya bagi saya. Makanya sebenarnya apakah bisa merubah apa keputusan hakim, mempengaruhi keputusan hakim gitu, tekanan publik itu.
Karena kan nggak main-main ini. Kalau saya lihat dari demo-demo itu, terstruktur, dikondisikan banget gitu kan. Nah siapa orang-orang belakang itu? Pasti ada yang ngeduit dong ya, paling nggak ongkos, ya kan? Jadi gini, penanganan kasus ini seperti penanganan proyek, rebut-rebutan proyek, ya kan? Tahu sendiri kan kalau kita ikut tender gitu misalnya. Jangan gitu, ijazah ahli aja bisa kita cari, ahlinya di mana, ijazahnya di kita kan, demi untuk memenuhi persyaratan itu, ya kan, untuk menang lah kasarnya. Tapi kan di giliran dibuktikan, oh ini nggak bisa dipakai karena orangnya nggak ada di tempat, misalnya kan gini-gini kan. Sama seperti ini yang terjadi. Ya, ya cuman kita itu kan berharap ya sebagai rakyat Indonesia ini, itu berulang-ulang katakan kita berharap apa ya, adanya hukum itu untuk menegakkan keadilan, ya kan, selalu adanya perubahan-perubahan kuhap itu yang nggak penting akhirnya kalau memang nggak dijalankan gitu loh. Regulasi-regulasi itu kan nggak penting akhirnya. Kalau memang siapa yang menerapkan? Ya itu aparat penegak hukum yang menerapkan. Kalau kita kan cuma nonton aja kan. Ya mereka-mereka itu kita berharap. Itu selalu itu yang saya tekankan. Mau dikerja di apa juga ya itulah pokoknya. Taat dengan peraturan. Jadi Itu dengerin dulu tuh ada sirine tuh, awas berhenti nggak di depan pintu itu, depan rumah bang. Izin Mr. Z, izin menambahkan dengan tadi yang narasinya Bang Kopi Pahit. Boleh. Boleh kok langsung nggak ada kamu. Ini coba nih dari Pak Adi Purnama ini. Lanjut, Jeffrey. Kemungkinan ini kan Aduh. Diisi dulu paketnya. Ada yang nelpon. halo Mr. Z, Ya. sinyalnya jelek di sini di dusun. Jadi di sini kan kembali lagi ke independensi dari seorang hakim itu sendiri yang tidak terikat dengan sesuatu ataupun dengan orang siapapun, maupun itu tekanan publik dari berupa massa atau demonstrasi, itu mungkin hal suatu kewajaran dari pihak keluarga korban selaku korban dari pihak keluarga itu sendiri, bagian dari emosi. Tapi kan terlepas dari independensi hakim itu sendiri kan pasti kan hakim itu sendiri disorot dari komisi yudisial juga Mr. C. Jadi memang betul-betul hakim di sini dituntut untuk ketegasan sama independensi. Demikian. Oke, jadi saya ngomong ya teman-teman ya. Saya ngomong nih apa-apa. Oke. Teman-teman lahirnya ini kalau hakim nonton pasti nggak usah nonton Pak Hakim, nanti sakit kepala. Mana kelihatan tadi? Lahirnya KUHP baru ini justru yang pertama kali dilakukan sosialisasi itu kehakiman. Karena apa? Muaranya itu pada hakim. Dengar ya Ari dengar ya, ini bisa dijadikan narasi di mana-mana. Ya. Apapun masalahnya, hakim itulah yang akan memutuskan. Kadang-kadang itu hakim itu memutuskan apa? Sampai dibilang ini mohon maaf ya. Kerja kerja sosial, kemudian pidana pengawasan, baru pidana penjara kalau nggak salah itu. Artinya apa?
hakim inilah yang menjadi pelopor sejati daripada KUHP yang baru ini. Kalau hakimnya sendiri tidak peduli dengan bagaimana semangat KUHP baru, ya kan teman-teman ya, kalau tidak peduli dengan semangat KUHP baru, justru hakim itu yang pertama kali tuh menerima sosialisasi terkait dengan adanya KUHP yang baru ini, bisa nggak dijalankan di Indonesia itu.